pada pagi hari ini untuk mengulas indeks harga saham gabungan dan pasar modal tentunya pemirsa ya, di mana IHSG kan terus mencatatkan rekor tertinggi dan saham-saham penopangnya sudah bergabung bersama kami. Ada Pak Hendra Wardana, founder dari Republik Investor. Pak Hendra, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Prisa dan sobat investor semuanya. Thank you ya Pak sudah join pada pagi hari ini. Langsung saja kita ulas untuk indeks harga saham gabungan. Ini kan rekor baru dengan nilai transaksi kalau nggak salah 19 triliun rupiah nih kemarin. Apa concern Anda soal indeks harga saham gabungan yang terus mencatatkan all time high? Oke Mbak Prisa dan sobat investor semuanya, kalau misalnya kita lihat pergerakan IHSG kemarin bisa dibilang memang all time high ya di level 7.533 atau menguat sebesar 0,90%. Nah, transaksi IHSG sendiri bisa dibilang fantastis banget yang tadi Mbak Prisa bilang itu sampai 19 triliun. Tapi kalau misalnya kita lihat data kemarin ternyata ada yang terjadi transaksi di negosiasi dari saham FAS yaitu Fajar Surya Wisesa yang transaksi di negosiasi itu mencapai 7,5 triliun. Jadi bisa dibilang transaksi di market regulernya berarti hanya sekitar 12,5 triliun saja. Tapi yang menjadi konsen terhadap IHSG ini apa? Yang menarik adalah saham-saham pendorongnya adalah saham-saham yang notabene perbankan yang notabene market cap-nya yang sangat besar. Nah, terbukti kalau misalnya kita lihat di BCA kemarin sudah mencapai all time high-nya juga. Dan kalau misalnya kita lihat asing kemarin mencatatkan net buy di saham-saham perbankan seperti BRI, kemarin asing mencatatkan net buy sebesar 681 miliar, Bank Mandiri mencatatkan net buy sebesar 322 miliar, BBCA mencatatkan net buy sebesar 262 miliar. Ini indikasi terkait dengan asing masih sangat optimis terhadap IHSG ke depannya Mbak Prisa. Masih sangat optimis terhadap indeks harga saham gabungan ke depannya. Artinya dari all time high indeks harga saham gabungan atau rekor baru ini masih berpeluang untuk lanjut penguatan. Ada target di level berapa mungkin Pak? Betul Mbak Prisa, untuk targetnya sebenarnya untuk pergerakan dari IHSG sampai akhir tahun sebenarnya target saya di level 7.800 waktu itu. Tapi seiring dengan kecepatan dari IHSG sekarang sudah menyentuh level 7.533, kemungkinan di pekan ini akan menguji 7.600. Tapi kemungkinan juga hari ini IHSG akan ada aksi taking profit karena tadi kita lihat juga data dari market regional Asia juga mengalami pelemahan. Jadi akan ada koreksi sehat untuk penguatan IHSG lebih tinggi lagi Mbak Prisa. Baik. Bagaimana dengan sentimen dari pergerakan rupiah yang bisa dikatakan juga makin kokoh ya? Sejauh mana jadi trigger positif terhadap pasar modal? Oke, kalau misalnya kita lihat rupiah, pastinya penguatan rupiah ini akan berbanding lurus dengan penguatan dari IHSG itu sendiri. Kalau misalnya kita lihat memang rupiah berada di level 15.400. Nah, ini sangat-sangat positif untuk penguatan dari IHSG sendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat kenapa sih terjadi penguatan dari rupiah? Karena euforia investor nih terkait dengan cut rate dari The Fed yang kemungkinan akan dilakukan di September mendatang seiring dengan data-data inflasi yang Amerika yang notabene sudah mulai terkendali dan akan ada optimisme bahwa The Fed akan menurunkan tingkat suku bunganya sehingga direspon positif oleh para investor. Nah, kalau misalnya kita lihat penguatan dari IHSG sendiri itu sangat berbanding lurus terhadap dengan penguatan dari nilai tukar rupiah, Mbak Firsa. Baik. Jumat ini kan akan ada dimulai dari Kamis ya di Jackson Hole, Wyoming, pertemuan dari bank-bank sentral termasuk Amerika Serikat. Di situ di hari kedua di Jumat itu diperkirakan Jerome Powell, ketua dari Bank Sentral Amerika Serikat akan menyampaikan pidatonya yang bisa menguraikan kira-kira peluang September dari suku bunga Amerika Serikat itu akan turun atau tidak. Nah, Anda sendiri Pak Hendra, apakah termasuk yang kubu optimis nih bahwa The Fed di September akan menurunkan ya paling tidak 25 basis point? Iya, terkait dengan inflasinya sudah terkendali di bawah 3% dan non-farm payroll-nya juga sudah terkendali, sudah oke. Cuma memang poinnya ini kan balik lagi data-data terkait dengan aspek-aspek yang lainnya juga. Cuma kalau misalnya dibilang optimis atau tidak, kemungkinan berada di sekitar 60%. Keyakinan saya di bulan September akan mengalami penurunan sebesar 25 basis point. Tapi setidaknya kalau misalnya memang di bulan September ini tidak terjadi, ya minimal di akhir tahun akan ada penurunan tingkat suku bunga. Nah, kalau misalnya The Fed menurunkan tingkat suku bunga, otomatis
otomatis nilai tukar rupiah akan lebih menguat dan kecenderungan Bank Indonesia juga akan menurunkan tingkat suku bunganya dan efeknya apa? Efeknya ISG akan kembali menguat atau ke level tertingginya dan saham-saham yang lain juga akan mendapatkan optimisme dari para investor. Baik, jadi kalau asa pelonggaran dari The Fed ini apakah dipertanyakan apakah berlanjut? Jawabannya iya, kalau tidak di September ya mungkin akan bergeser ke Desember seperti itu ya dan akan Betul, Mbak Risa. berpengaruh positif ke pasar modal dan nilai tukar rupiah. Nah, hari ini itu kan akan ada pengumuman dari Bank Indonesia mengenai beberapa hal termasuk suku bunga atau BI rate. Nah, potensinya menurut Anda akan bagaimana kira-kira? Apakah masih akan tetap atau seperti apa? Prediksi saya walaupun memang nilai tukar rupiah, tapi Bank Indonesia dalam hal ini tidak akan gegabah untuk menurunkan tingkat suku bunganya sebelum The Fed menurunkan tingkat suku bunganya. Jadi prediksi saya nanti di siang atau sore hari nanti Bank Indonesia akan tetap mempertahankan tingkat suku bunganya sambil melihat nanti langkah-langkah The Fed di bulan September seperti apa. Karena menurut saya acuannya kita ke Bank Sentral Amerika Serikat nih. Ketika misalnya The Fed menurunkan tingkat suku bunganya, mungkin kita bisa langsung menurunkan tingkat suku bunganya. Bukan, tapi bukan tidak mungkin juga Bank Sentral kita, Bank Indonesia dalam hal ini menurunkan tingkat suku bunganya duluan. Terlepas kita lihat nilai tukar rupiah yang selalu mengalami penguatan. Tapi saya melihat peluang itu kecil untuk Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunganya di siang atau sore hari nanti. Oke, jadi ada kemungkinan masih akan tetap ya seperti bulan sebelumnya. Baik, tadi Anda sudah men-sounding atau menyebutkan bahwa BBRI, Bank Mandiri, BBCA adalah beberapa saham Astra, BBNI yang menjadi pilihan sasaran pembelian dari investor asing seiring IHSG mencapai rekor tertinggi baru. Nah, bagaimana dengan LQ45? Ada Arto, MAPI, Kalbe Farma di sana. Tanggapan Anda seperti apa? Atau Anda memiliki rekomendasi saham lainnya? Akan kita ulas pemirsa usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam segmen Market Buzz.